Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pertama ini saya ingin menyampaikan sebuah materi eksponen, di mana materi eksponen ini adalah materi kelas 10 SMA. Pada materi ini saya akan membahas dari definisi dengan sifat-sifat eksponen beserta contohnya. Mari kita lihat saja langsung. Apa sih definisi dari eksponen? Jadi jika A adalah suatu bilangan real dan N adalah bilangan bulat, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi A-nya ini akan sebanyak N faktornya. Kita lihat keterangannya dulu. A itu disebut bilangan pokok atau nama lainnya basis, di mana syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0. N sama dengan pangkat. Untuk lebih pahamnya kita coba lihat contohnya. Yang pertama kita punya 2 pangkat 3. Berarti artinya bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berikutnya lagi sepertiga pangkat 4. Berarti sepertiga kali sepertiga kali sepertiga sebanyak 4 kali. Begitu juga kalau nanti P pangkat 3. Berarti P kali P kali P kali P. Kita lanjut. Berikutnya adalah tanda bilangan pangkat. Untuk memudahkan kita menentukan tanda dari bilangan berpangkat, mungkin kita bisa lihat tanda di sini. Yang pertama ada bilangan pokok sama pangkat. Bilangan pokok kita bedakan, ada bilangan pokok positif. Kalau dipangkatkan dengan genap, maka hasilnya positif. Coba kita lihat contoh. 2 pangkat 4, 2 itu positif, 4 genap. Kalau kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya, maka hasilnya 16 dan 16 ini positif. Berikutnya adalah positif berpangkat ganjil, maka hasilnya juga positif. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Berikutnya bilangan pokok negatif berpangkat genap, hasilnya juga positif. Misalnya min 2 pangkat 4, berarti min 2 kali min 2 kali min 2 seterusnya, hasilnya 16. Lalu berikutnya kalau negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kalau bilang pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Coba kita lihat. Min 2 pangkat 3 sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 8 kali. Sebanyak 3 kali. Hasilnya itu adalah negatif 8. Rasanya tidak terlalu susah. Kita lanjut. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini ada 8 di sini. Untuk masing-masingnya saya akan buatkan contohnya langsung di samping. Kita coba dulu membuatkan contohnya. Kita mulai. Yang pertama kita punya sifat adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti di sini contohnya misalnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5, maka hasilnya nanti 2 pangkat 4 ditambah 5, maka hasilnya 2 pangkat 9. Nah, kayak gitu. Berikutnya kalau misalnya 2 berpangkat 5 dibagi 2 berpangkat 4, maka hasilnya nanti 2 pangkat 5 dikurang 4, artinya 2 pangkat 1. Berikutnya lagi sifat yang ketiga. Kalau misalnya 2 berpangkat 3 dipangkatkan lagi 4, artinya nanti 3 kali 4, berarti 2 pangkat 12. Berikutnya kalau sifat yang keempat, kalau di dalam bilangan pokoknya itu 2 jenis yang berbeda, misalnya 2 kali 3 berpangkat 4, maka masing-masingnya kita pangkatkan dengan 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Berikutnya gitu juga untuk yang soal nomor 5. Misalnya 2/3 pangkat 4 juga misalnya. Berarti misalnya 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nanti hasilnya kita cari. Ini cara penggunaan sifatnya saja.
Berikutnya, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Misalnya 5 pangkat 0 sama dengan 1, dan yang lain-lainnya. Yang ketujuh, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Kalau kita ambil soal, misalnya 2 pangkat min 3, berarti nanti 1/2 pangkat 3. Kalau mau diselesaikan, 1/2 pangkat 3, 8. Yang ke-8 itu merubah bentuk bilangan berpangkat ke bentuk akar. Kalau kita buat polanya berarti 2, misalnya 3/4. Maka kalau dibentuk akar 2 yang pembilangnya jadi pangkat di dalam, 4-nya jadi pangkat akar. Oke. Rasanya tidak terlalu susah. Cuma kalau kita mengerjakan soal-soal eksponen, kita semuanya bergerak dari sifat. Jadi sifat-sifat ini harus kita pahami dengan baik supaya mengerjakan soalnya lebih gampang. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh-contoh soalnya. Kita coba soal UN tahun 2012. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3y pangkat min 4z pangkat min 4 dibagi 84x pangkat min 7y pangkat min 1z pangkat min 4. Hasilnya adalah, jadi untuk mengerjakan ini kita pisah saja. Berarti misalnya 7 dibagi 84 dikali dengan x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat min 7. Lalu y pangkat min 4 dibagi dengan y pangkat min 1. Lalu z pangkat min 4 dibagi dengan z pangkat min 4. Oke, yang ini 7 dibagi 84 kalau kita sederhanakan sisa 1/12. Yang ini berarti kalau bilang pangkatnya dibagi, pangkatnya dikurang, berarti 3 dikurang negatif 7, berarti hasilnya adalah 10. Berikutnya y nya min 4 dikurang negatif 1, berarti hasilnya negatif 3. Z pangkat 4 dengan Z pangkat min 4, ini min 4 dikurang min 4 hasilnya 0, Z pangkat 0 hasilnya 1. Kalau ini mau ditulis ke dalam bentuk pangkat positif, berarti jadinya X pangkat 10 dibagi dengan 12 Y pangkat 3. Nah, kayak gitu aja hasil. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal UN tahun 2012. Pada soal UN tahun 2012 ini, kita punya soalnya modelnya sama dengan 2011, cuma A, B, C-nya udah ada nilainya. Jadi cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya itu ada 2. Boleh substitusi dulu nilai A-nya, B, dan C-nya ke persamaan, atau selesaikan eksponennya dulu. Kalau saya memilih menyelesaikan eksponennya dulu. Oke, ayo kita mulai dengan cara yang sama. Berarti di sini A pangkat 2 dibagi A pangkat min 2. Lalu B pangkat 3 dibagi B pangkat 1. Kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa. C pangkat min 1, C pangkat min 2. Ini jadinya kan A pangkat 4, B pangkat 2. Lalu C-nya pangkat, harusnya min 1, berarti ini min 3 ya. Oke, kita hapus sebentar. Yang ininya ada yang salah. Oke. Udah, kita lanjut. Ini hasilnya. Kalau mau dirubah ke pangkat positif gimana? Berarti jadinya di sini A pangkat 4, B pangkat 2. Berarti di sini C pangkat 3. Ya, gantilah nilainya lagi. Berarti 2 pangkat 4, 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Berarti di sini hasilnya 16 kali 9 kali 125. Berarti hasilnya di sini 144/125. Oke. Kita lanjut lagi model berikutnya. Mungkin modelnya soal UN tahun 2014. Nah, sekarang model dari bedanya dengan soal yang tadi lagi adalah sekarang pangkatnya ada lagi, pangkatnya di luar kurung, pangkatnya min 1. Lalu untuk menyelesaikan ini
juga ada dua cara. Ada yang dipangkatkan dulu ini ke dalam, berarti A9 pangkat min 1, A pangkat 2 dipangkatkan min 1. Tapi kadang kita sering lupa mempangkatkan 9 dengan min 1. Untuk menghindari kesalahan seperti itu, saya punya cara yang lain. Misalnya untuk menghilangkan pangkat negatif di luar, caranya kita balik saja pembilang dengan penyebut, penyebut dengan pembilang. Berarti di sini 27 A pangkat min 1, B pangkat 2, C pangkat 2 dibagi dengan 9A pangkat 2, B pangkat min 1, C pangkat 3. Kita kasih kurung. Di sini pangkat 1 lagi. Jadi kalau kita tukar pembilang dengan penyebut dan tanda di dalam tidak berubah, maka pangkat di luarnya pangkat min 1. Ya udah, kita selesaikan. 27 bagi 9 dapatnya 3. A pangkat min 1 dengan A pangkat 2 berarti A pangkat min 3. Ini jadinya B pangkat 2 dikurang min 1 pangkat 3. C nya pangkat min 1. Nah, oke, kalau kita mau rubah ke pangkat positif berarti jadinya 3 B pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 dikali C. Oke, kayak gitu saja. Kalau kita mengerjakannya ke dalam, takutnya nanti ada yang kelupaan kayak 9 dengan 27. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita punya soal juga. Nah, sekarang bentuknya pecahan. Ya, kalau bentuknya pecahan sama saja cara mengerjakannya. Oke, kita balik dulu. Berarti 1/9. Di sininya kita tulis A pangkat min setengah, B pangkat min 3/2 dibagi dengan 3, A pangkat min 5/2, B pangkat setengah. Ini berarti udah menjadi pangkat 1. Lalu ini kalau diselesaikan 1/9 dibagi 3, kita dapatkan 1/27. Yang ini berarti jadinya A min setengah dikurang min 5/2. B nya min 3/2 dikurang setengah. Berarti hasilnya kalau kita tulis di bawah 1/27. Di sini jadinya A pangkat 2 karena min setengah ditambah 5/2, 4/2. Yang ini min 3/2 dikurang setengah berarti min 4/2. Berarti jadinya di sini B pangkat min 2. Ini kita rubah ke penulisan pangkat positif, jadinya A pangkat 2/27 dikali B pangkat 2. Oke. Kita lanjut lagi, kita punya soal berikutnya. Oke, soal UN tahun 2016. Ini modelnya yang seperti ini. Jadi cara mengerjakannya, ingat dulu sifat yang tadi. Misalnya saya ingatkan lagi sifatnya. Kalau A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Nah, maka berdasarkan sifat ini kita kerjakan. Berarti 125 itu berapa pangkat berapa? Berarti kita tulis 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 dikurang 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Berikutnya kita tulis di sini 81 3 pangkat 4 dipangkatkan setengah ditambah 27 itu 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Udah, 3 kali 1/3 1, berarti sisa 5. Ini juga sisa 5. Oke. Oke, ini juga sisa 5. Lalu 3 pangkat 4 dikali setengah berarti sisa 3 pangkat 2 ditambah. Oke, ini keluar ya. Ditambah dengan 3. Jadi hasilnya nanti ini 0, ini 9 tambah 3 berarti 12. Berarti hasilnya sama dengan 0. Oke, ini tidak terlalu susah. Berikutnya kita lanjut lagi soal bentuk sederhana dari
persamaan ini. Sekarang coba kita perhatikan bedanya dengan soal yang lain adalah bilangan pokoknya berbeda. Ini kita harus ingat dulu konsep kalau bilangan pokoknya berbeda. Kita ingat aja yang ininya, sifatnya nanti A B pangkat N itu sama dengan A pangkat N B pangkat N. Jadi untuk mengerjakan soal yang ini berarti ya kita mulai dari sana. Kita punya di sini tadi 3 pangkat 5 per 6. Lalu 12 itu saya rubah jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 7 per 12. Ini saya bagi dengan 6 itu saya rubah jadi 2 kali 3 berpangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat min 1 per 4. Oke. Sekarang ini kita selesaikan dulu. 3 pangkat 5 per 6. Ini jadinya kita kali adalah 2 pangkat 14 per 12 dikali 3 pangkat 7 per 12. Ini kita bagi dengan 2 pangkat 2 per 3 dikali 3 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat min 1/4. Oke, kita kumpulkan. Kalau kita misalnya susah karena ini pecahannya beda-beda, kita rubah aja jadi per 12 dulu. 5 per 6 itu sama artinya nanti dengan 10 per 12, lalu 2 kali 14 per 12 kali 3 7 per 12, yang di sininya adalah 2 kali 8 per 12, 3 kali 8 per 12, lalu berikutnya 2 kali min 3 per 12. Oke, sekarang kita jumlahkan aja. Yang ini 3 pangkat 10 per 12 dengan 3 pangkat 7 per 12 itu kan ditambah, berarti 10 ditambah 7 jadinya 17 per 12. Ambil yang ini dikurang 8, berarti sisa di sini 3 pangkat 9 per 12. Nah ini lagi 14 dikurang 8, atau ini dulu 8 ditambah min 3 kan 5, berarti 14 dikurang 5 berarti sisa 9, berarti 2 pangkat 9 per 12. Oke, kalau kita sambung di bawah, ini bisa kita rubah menjadi 3 kali 2 pangkat 9 per 12 atau 6 pangkat 3 per 4. Oke. Jadi dari kanan rubah ke kiri rubah ke kanan bisa. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Mungkin soal terakhir. Oke, kita punya soal seperti ini. Jika A sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikali N6 pangkat N kurang 4 dan B nya 12 pangkat N kurang 1, di mana N adalah bilangan asli, maka A per B adalah. Berarti ini soalnya ikuti aja aturan yang ditanya. Misalnya ditanyanya adalah A per B, ya kita susun saja. A nya berapa? 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N dikurang 4 dibagi dengan 12 pangkat N kurang 1. Sekarang yang jadi masalah kan 12. Ya udah, kita rubah aja bilangan pokoknya. Berarti A per B itu sama dengan, di atas biarkan aja dulu, atau mau dirubah juga boleh, 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2, 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 4. Di sini dibagi dengan 12 itu saya rubah jadi 2 kali 6 pangkat N kurang 1. Oke, kita lanjut lagi. A per B nya itu akan sama dengan, berarti ini 4 kali 2 pangkat N kali 6 pangkat N kali 6 pangkat min 4. Berikutnya di sini jadinya 2 pangkat N kurang 1, 6 pangkat N kurang 1. Oke, saya sambung di sini. Di A per B itu sama dengan, ini kita pecah juga yang di bawahnya, berarti 4 kali 2 pangkat N, 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 4, biarkan aja min 4 nya dulu. Ini jadinya 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1
dikali 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 1. Oke, sekarang sudah terbentuk. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, oke, ada yang bisa kita coret-coret. Ini 2 pangkat N dengan 2 pangkat N kan N kurang N 0. 2 pangkat 0 1. Berarti ini bisa habis. Ini juga bisa habis. Oke. 4 itu kan tadi kalau tidak kita rubah berarti di sini 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat min 1. Jadinya kan 2 pangkat 3. 6 pangkat min 4 dibagi dengan ini berarti 6 pangkat min 3. Oke, supaya bagus bentuknya berarti kita rubah pangkat positifnya, berarti 2 pangkat 3 di sini 6 pangkat 3 gitu. Jadi kalau kita keluarkan 2 per 6 pangkat 3, ini disederhanakan sepertiga pangkat 3, jadi hasilnya 1 per 27. Oke, rasanya tidak terlalu susah. Jadi yang akan membuat kita susah mengerjakan soal-soal dasar eksponen adalah karena kita tidak paham dengan sifatnya. Jadi karena sifatnya kita tidak paham, maka memecahnya agak sulit gitu. Karena satu soal di eksponen mungkin bisa menggunakan 3 sifat, 2 sifat. Mungkin teman kita punya cara yang berbeda dengan 2 sifat, atau kita dengan 3 sifat juga bisa. Nanti hasilnya mungkin juga sama. Tergantung kita menggabungkan sifat-sifat yang ada, mana yang menurut kita lebih gampang. Oke, materi kita pada hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kamu paham. Oke, kalau kamu punya request materi untuk dibuatkan, nanti akan saya coba buatkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.